Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Bersama saya Dia yang akan menemani podcast kita pada kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan di Indonesia. Yang akan mengangkat tema pada podcast ini yaitu identitas manusia di Indonesia. Siapa sih narasumber kita pada hari ini? Narasumber kita kali ini yaitu mahasiswa aktif semester 7 Fakultas Teknik dan Kejuruan. Tanpa lama lagi yaitu Kak Yogi. Halo guys, perkenalkan nama aku Gusti Raya Wicaksana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya kuliah semester 7. Nah itu dia tadi narasumber kita pada hari ini. Jadi beliau itu terkecimpung dalam organisasi, sangat aktif banget di Fakultas Teknik dan Kejuruan. Beliau itu mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa selama 2 periode. Halo Kak Yogi, gimana kabarnya hari ini? Halo Dia, untuk kabar hari ini sih lumayan baik. Terus agak stres dikit sih, karena kan juga semester akhir, jadi banyak tugas dan banyak beban yang harus ditanggung untuk semester ini. Semester 7 ya Kak, udah mulai skripsian berarti ya? Ya. Nah, semoga dilancarkan Kak skripsinya, mulai dari semuanya ya, berkas-berkas semuanya. Semoga lah lancar. Sekaren. Nah, di sini kita akan berbincang tentang identitas manusia di Indonesia, Kak. Aku ingin minta pendapat pada Kakak nih, kan Kakak sudah lama nih di kampus ini, jadi Kakak sudah lama berkecimpung dalam dunia mahasiswa, dunia kuliah, Kak. Jadi di sini aku mau nanya, bagaimana sih menurut Kakak tentang pendidikan di Indonesia di zaman sekarang ini, Kak? Kalau dari pendidikan di Indonesia sekarang ini sih lumayan cukup baik, karena kan dari Menteri Pendidikan yang sebelumnya di era Jokowi itu juga sudah menerapkan banyak proker-proker atau program kerja dari pemerintahan yang sebelumnya itu sangat lumayan bagus. Ada beberapa juga yang mungkin baik untuk kedepannya, contohnya seperti UN yang waktu itu juga dapat disinggung akan dihapus, dan itu sudah lumayan berjalan baik. Dan mungkin untuk kedepannya di era Prabowo ini ada beberapa menteri juga yang dipanggil, itu ada 3 menteri untuk Menteri Pendidikan. Mungkin untuk tugas selanjutnya itu bisa lebih baik lagi lah untuk pendidikan di Indonesia. Oke, jadi untuk kedepannya semoga lebih baik lagi Kak ya. Oke, jadi sekarang itu kan sedang maraknya nih Kak tentang tren-tren di TikTok. Kita sebagai masyarakat Indonesia pasti kayak ikut gitu dalam tren-tren TikTok di media sosial. Nah, yang telah mempengaruhi budaya lokal di Indonesia. Pendapat Kakak besar nggak sih itu pengaruhnya tren-tren dari budaya asing itu ke Indonesia Kak? Sebenarnya kalau dibilang besar sih cukup lumayan besar, karena kan media sosial juga yang di Indonesia ini trennya itu sangat marak di Indonesia. Contohnya seperti tren-tren TikTok yang sekarang, terus belum lagi Instagram. Mungkin itu ada beberapa pengaruh dari negatif dan positifnya juga. Negatifnya mungkin budaya-budaya di Indonesia akan tergerus oleh tren-tren TikTok yang sekarang, dan juga positifnya itu budaya Indonesia juga bisa diposting lah di media sosial. Jadi untuk dilihatkan mungkin, untuk dilihat dari luar itu sangat gampang. Juga untuk budaya-budaya di Indonesia untuk mempopulerkan juga sangat bagus dan lebih luas. Mungkin itu sih untuk tren-tren. Ya, karena pada masyarakat sekarang apapun itu pasti diposting kayak mulai dari mereka lagi ngapain atau ngapain gitu ya, dilihatkanlah ke seluruhnya gitu. Oke, lanjut. Nah, kan udah diposting nih sama mereka, pasti mereka adanya influencer atau selebgram nih Kak di dalam media sosial atau yang membentuk identitas generasi muda di Indonesia. Gimana menurut Kakak tuh selebgram dan influencer yang zaman sekarang gitu Kak? Waduh, bicara soal influencer sih, sebenarnya influencer tuh sebenarnya sangat bagus juga untuk minat-minat dari anak-anak muda di Indonesia. Mungkin anak-anak muda Indonesia juga bisa mengambil contoh sisi positif dari influencer tersebut, seperti contohnya Raffi Ahmad dan juga Deddy Corbuzier, yang dimana Raffi Ahmad kan juga beliau juga masih muda, berkarirnya juga bagus kan, seperti itu. Jadinya anak-anak muda di Indonesia itu bisa mungkin mengambil kisah atau mengambil sisi positif dari Raffi Ahmad. Oke. Karena itu bisa kita lihat anak muda zaman sekarang selebgram itu bisa dijadiin panutan gitu, seperti itu Kak ya. Oke, lanjut. Apakah budaya digital telah memicu
identitas di kalangan masyarakat. Terus tuh mungkin kan sekarang berkembangnya era digital nih Kak. Gimana menurut anak muda itu saat sekarang nih Kak, seperti Gen Z mengikuti di perkembangan era digital gitu Kak? Kalau misalnya perkembangan untuk di era digital sih, untuk generasi milenium seperti kita sekarang nih sebenarnya harus mengambil bijak-bijak aja sih. Karena kan media sosial juga pengaruhnya sangat besar, signifikan lah. Ya. Bisa dibilang untuk hal-hal negatif ada, untuk hal positif ada, tapi untuk kita dari kaum muda, kalangan muda mungkin bisa mengambil dari sisi positifnya, gimana baiknya dari media sosial itu. Karena kan nggak semua media sosial itu bagus untuk kita ikutin. Maksudnya yang seperti hal-hal negatif atau hal-hal yang mengandung sara lah, seperti itu kan nggak baik untuk di kehidupan kita untuk yang masa muda. Mungkin yang masa muda inilah yang untuk meningkatkan media sosial itu lebih berguna dan lebih baik lagi. Bagus ya. Jadi selanjutnya ini aku mau meminta pendapat dari kakak nih. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional di tengah perkembangan teknologi digital Kak. Seperti sekarang nih Kak. Mungkin kalau untuk cara-cara atau upaya-upaya itu gimana ya? Ada sih beberapa. Mungkin yang pertama itu kita bisa mengenalkan budaya lokal yang ada di Indonesia itu untuk bisa dipopulerkan lah. Terus yang kedua itu mungkin ada pemanfaatan media sosial seperti itu. Terus juga yang ketiga itu mungkin seperti yang dibicarakan tadi, kolaborasi dengan influencer itu sangat baik dan juga sangat bagus terhadap perkembangan Indonesia ini, karena kan Indonesia seperti sekarang yang kita lihat ini untuk di kancah nasional, di internasional itu kan untuk budaya-budaya yang seperti itu tuh sudah mulai tergerus. Mungkin untuk kaum muda, anak-anak muda seperti sekarang ini bisa menggunakan media sosial, bisa memanfaatkan media sosial, dan juga bisa mungkin bekerja sama dengan influencer untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar bisa dikenal oleh internasional. Mungkin itu sih upaya-upayanya. Jadi berarti dapat disimpulkan bahwa digital sekarang tuh harus dimanfaatkan dengan baik Kak ya, dengan positif. Kemudian dengan menjaga juga identitas Indonesia, tidak terpengaruh dengan budaya asing. Boleh mengikuti budaya asing, namun jangan mengikuti yang positif, jangan mengikuti yang negatif. Ya. Yang positif kita ambil gitu ya, seperti kayak. Oke. Lanjut, mungkin kakak mau menyampaikan kepada anak muda zaman sekarang Kak, gimana pendidikan harus semangat, terus mungkin memberikan kesan-pesan kepada anak muda yang di luaran sana yang pendidikannya mungkin mereka memandang pendidikan itu kayak saya nih perempuan, pendidikan yang tinggi itu mungkin nggak cukup gitu Kak. Kayak nanti juga ada saya mendengar pendidikan untuk perempuan itu kayak disinggung gitu loh Kak. Pendidikan percuma mencari pendidikan yang tinggi untuk perempuan seperti itu Kak. Mungkin disampaikan ke anak muda zaman sekarang Kak. Mungkin untuk anak muda zaman sekarang, khususnya itu perempuan, mungkin untuk pendidikan itu sih penting ya, karena kan perempuan juga kodratnya sama rata sama laki-laki. Karena itu juga nggak harus yang laki-laki itu yang paling tinggi lah di kalangan manusia ini. Terus karena kan juga untuk perempuan itu sangat penting juga untuk pendidikan, karena banyak perempuan-perempuan sukses yang lahir dari pendidikan, dan juga semangat untuk semua, untuk anak muda, untuk pendidikan itu sangat penting, karena dari pendidikan kita banyak belajar hal-hal baru atau hal-hal yang belum kita temukan di dunia luar. Mungkin itu aja sih. Betul sekali, jawabannya sangat enak dengar gitu kayak. Oke, baik, tadi sudah kita berbincang panjang lebar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun apabila kita dalam berbicara ada salah, kami mohon yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, itu saja podcast kita kali ini dengan melanturkan kata menemukan Indonesia dalam cerita kita. Saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye.